Siap. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Oke. Sekarang kita minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Salah satu siswa siapa? Silakan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa dengan agama dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, namukan puji hari ini kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Silakan untuk duduk. Terima kasih Pak. Oke, baik anak-anak, jadi kita kedatangan tamu yang akan berkolaborasi dengan kita dari guru mata pelajaran agama. Dari sebagai siswa-siswa yang belum mengenal Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Udah? Siap. Perkenalkan, saya guru mapel agama, salah satu gurumu yang ada di sini. Nah, hari ini saya akan bersama Anda dalam praktek P5. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Elizabeth Niron Libun, biasa disapa dengan Ibu Elin. Sekian dan terima kasih perkenalan dari saya. Baik anak-anak, adapun tujuan yang akan kita lakukan hari ini bersama saya, yaitu yakni seperti awal dikatakan oleh guru bengkelmu bahwa akan berkolaborasi dari mesin produksi dengan mapel agama Katolik. Nah, topik kita hari ini adalah produksi kompor pelet. Nah, dengan tujuan kalian mampu membuat kompor pelet dari bahan bakar yang terbuat dari sampah untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten NJ. Nah, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada guru bengkelmu bersama Anda dan juga saya dalam proses berikutnya. Jadi silakan lihat di depan kalian itu semua, di depan adik-adik semua. Itu merupakan kompor pelet hasil buatan kakak kelas kalian yang kemarin. Dan yang kemarin mereka sudah tamat dan akan diturun kepada kalian. Jadi tujuan pembuatan kompor pelet ini untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang ada di kabupaten kita, Kabupaten Ende. Kenapa kita harus buat kompor pelet? Karena di Ende ini produksi sampah, khususnya kota Ende, dalam satu hari itu 900 sampai 1000 ton per hari. Begitu sangat banyaknya kita punya produksi sampah untuk Kabupaten Ende. Sehingga kami guru bersama dengan siswa berkolaborasi untuk membuat sebuah temuan, yaitu kompor pelet ini, di mana bahan yang kita buat adalah terbuat dari sampah. Sampah itu dari sampah organik. Yang kedua, kemudian kita juga mengatasi kelangkaan minyak tanah di Kabupaten ini. Karena akhir-akhir ini pasokan minyak tanah untuk ke kabupaten kita sangat-sangat langka. Banyak yang dari kampung itu ada yang mencari kayu karena kelangkaan minyak tanah tersebut. Jadi saya minta nanti kita sama-sama untuk membuka bagian-bagian utama itu, dan Pak akan bagi terdiri atas 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mengerjakan bagian-bagian utamanya yang Pak akan tampilkan gambar daripada spesifik daripada kompor itu sendiri. Nah, nanti masing-masing akan bertanggung jawab atas gambar yang atau job sheet yang akan mereka kerja. Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu, 1 orang atau 2 orang, tapi silakan untuk buka. Kita bedah dulu kompor yang sudah jadi ini. Baik. Jadi nanti Pak akan bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi karena kita totalnya ada 29 siswa, nanti 10 orangnya satu kelompok, 10-nya satu kelompok, satunya 9 orang. Jadi di dalam 3 bagian ini
ada bagian atas, tutupan atas, ada bagian ruang bakar sama bagian bawah. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan bagiannya. Selebihnya nanti dalam prosesnya baru akan ditemani Pak bersama Ibu Guru. Oke Ibu, mau disampaikan poin-poin untuk dalam penilaian? Baik, anak-anak, yang Ibu akan menilai itu pada saat proses. Jadi proses itu terjadinya dalam kelompok seperti yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Di situ nanti Ibu melihat bagaimana cara Anda bergotong royong, kerjasama, kreatif, dan kejujuran Anda dalam membuat. Artinya masing-masing kelompok tidak melihat dengan di sebelah, tetapi fokus Anda tertuju pada kelompokmu sendiri. Oke, di sini Pak akan bagi kelompok dari Antonius sampai ke Gonzales Liko. Itu kelompok 1. Husni Tamrin Jumaidin sampai Ricardus Teguh. Itu kelompok 2. Dan dari Rizal Muhammad Rusdin sampai Ziko Morales Panda. Itu kelompok 3. Oke, baik. Jadi di kelompok 1 kita akan membuat bagian atas. Jadi bagian atas ini ada beberapa pekerjaan yang harus kita buat. Yang pertama kita pemotongan plat. Untuk ukurannya 30x30. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 kita akan bahas di bagian komponen 2 yang sudah tadi Pak jelaskan. Komponen 2 terdiri atas yang pertama ini kotak luar. Kotak luar, terus yang berikutnya ruang bakar. Ruang bakar. Yang berikutnya ini dudukan ruang bakar atau tabung ruang bakar. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah seperti yang Pak sudah bagi tadi, kita di bagian bawah atau alas. Jadi di bagian bawah itu ada terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu nanti kita buat yaitu tiang. Kita menggunakan mal yang sudah Pak buat. Kita potong dan kita dibentuk menggunakan mal lalu dipres. Setelah itu ini kita akan menggunakan ini. Itu dibagi 120 per 120, nanti kita pembentukan menggunakan alat bentuk atau mesin lipat yang kita punya di bengkel. Terus ada lubang angin. Ini lubang angin ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil api karena prinsip dasarnya dari kompor kita adalah segitiga api. Jadi ada udara, ada api yang naik. Oke? Oke, baik. Jadi ini merupakan proses pembuatan tutupan alas atas yang tadi yang Pak jelaskan pada kelompok 1. Jadi mereka menggambar, setelah menggambar itu mereka melakukan pemotongan dan penglipatan sehingga terbentuk tutupan atas. Oke, baik. Jadi setiap hasil daripada ketika kita menggambar bagian-bagian utama daripada kompor pelet, kita akan potong menggunakan alat potongnya. Oke, baik, ini merupakan proses pengeboran di mana mereka akan mengebor dalam proses pembuatan ruang bakar. Oke, jadi ini merupakan proses penglipatan di mana setelah mereka menggambar, memotong, kemudian akan dilipat sesuai dengan gambar kerja atau job sheet yang kita bagikan tadi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Oke, baik. Jadi setelah pengeboran tadi, kita akan proses pengerolan. Jadi menggunakan alat roll untuk pembuatan daripada ruang bakar tadi.
Jadi saat ini mereka sedang merol bahan untuk yang pembuatan daripada ruang bakar tadi. Oke, fix. Jadi ini merupakan untuk menggerinda dari sisa hasil daripada pengoboran dan sisa hasil dari pengelasan, sehingga ini masuk dalam finishing. Lanjut. Zoom ke review. Sama. Oke. Sabar. Sabar. Angkat angkat. Tadi secara bertahap. Nah, di sini Mas Ibu sedikit membuat kesimpulan atau peneguhan bagi kita semua. Yang pertama adalah kekompakan dalam bekerja. Dari cara Anda bekerja, mulai dari tahapan awal, cara bekerja, prosesnya sampai pembuatan jadi, semuanya mantap. Pengamatan saya dalam mengerjakan setiap kelompok, Anda mengerjanya secara bertanggung jawab, gotong royong, lalu Anda kreatif. Jadi pesan sekaligus harapan saya bahwa ini perlu ditingkatkan buat adik-adik, dan juga bisa juga dari pembelajaran ini Anda bisa memprakteknya, atau bisa ketika Anda tamat dari sini bisa membuka peluang kerja sendiri. Jadi terima kasih kebersamaan kita dalam beberapa pelajaran tadi, dan juga hasilnya sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Sekali lagi tetap semangat dan maju terus anak-anak saya. Untuk itu maka kita menutupi segala rangkaian kegiatan kita di siang ini dengan doa penutup. Dan Ibu mohon kesediaan Brian untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyaksikan berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini dengan agama dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah dalam surga, puji hari ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, anak-anak, dengan demikian maka proses kolaborasi antara saya dengan jurusan Anda di mesin produksi telah selesai, dan kita akan berjumpa di episode atau minggu-minggu berikutnya ketika ada kepercayaan lagi.
Baik, mari kita siap diri untuk berangkat. Siap! Beri salam! Oke, terima kasih dan sampai jumpa.